Hai guys, kembali lagi bersama Enku di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Tokyo Revengers live action. Film ini merupakan film yang berasal dari Jepang yang dirilis pada tahun 2021 dan diproduksi oleh Universal Pictures serta disutradarai oleh Sutomu Hanabusa. Film ini menceritakan seorang siswa yang mencoba menyelamatkan pacarnya dari kecelakaan maut dengan pergi ke masa lalu hidupnya. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan seorang pentolan geng Tokyo Manji yang bernama Sano Manjiro atau yang dikenal sebagai Maiki, ditemani oleh wakilnya yang bernama Kisaki Teta, sedang memberikan pelajaran kepada seorang Yakuza yang berani berbuat onar di wilayah Tokyo. Karena merasa kasihan, Maiki mengampuninya. Di sebuah perumahan terpencil, seorang siswa yang bernama Hanagaki Takemichi baru bangun tidur di pagi hari. Sebuah saluran berita TV memberikan berita bahwa seseorang telah mengalami kecelakaan maut. Korban kecelakaan itu bernama Hinata Tachibana dan adiknya yang bernama Tachibana Naoto. Takemichi langsung kaget karena Hinata adalah pacarnya. Kecelakaan itu diketahui karena disebabkan oleh adanya konfrontasi dari geng Tokyo Manji yang berseteru dengan sebuah geng Yakuza. Takemichi masih tidak menyangka pacarnya kini telah mati. Karena saking kepikiran terus-menerus, saat ia mau naik kereta api, seseorang dari belakang mendorongnya sampai terjatuh di rel kereta api itu. Ia sangat kaget, lalu kereta api yang sedang melaju cepat itu mau menabraknya dan wush! Tiba-tiba sebuah kejadian aneh terjadi. Takemichi pergi ke masa lalu, tepatnya 10 tahun yang lalu. Ia kembali ke zaman ketika ia masih sekolah di SMA Mizo. Di sana ia menemui teman-teman lamanya yang terdiri dari Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Ia terheran-heran kenapa ia bisa kembali ke masa lalu, sambil memandangi wajahnya dengan gaya rambut yang ia anggap sangat norak. Teman-temannya mengingatkan bahwa setelah sekolah akan ada gelut melawan SMA Shibuya kelas 2. Lalu teman-temannya itu meminta Takemichi untuk meminta pertolongan kepada kakak sepupunya yang sudah kelas 3 di sama Shibuya bernama Masaru yang dijuluki sebagai si anjing gila karena kekuatannya yang kuat. Mendengar hal itu, Takemichi dan kawan-kawan segera berangkat menuju ke SMA Shibuya. Takemichi seketika jadi sangat senang karena bisa kembali ke masa-masa SMA yang penuh dengan semangat. Sesampainya di sana, Takemichi segera berteriak, memanggil anak kelas 2 SMA Shibuya yang menantang gengnya bertarung. Akan tetapi dari arah belakang mereka, yang muncul malah sebuah geng anak kelas 3 yang dipimpin oleh siswa yang bernama Kiyomasa, yang merupakan anggota dari Tokyo Manji. Mengetahui fakta itu, Takemichi dan kawan-kawan langsung ketar-ketir. Teman-teman Takemichi itu segera meminta Takemichi untuk memanggil kakaknya. Lalu dari arah lain, kakak sepupu Takemichi datang. Ternyata bahkan kakak Takemichi hanyalah bawahan Kiyomasa saja. Takemichi dan kawan-kawan pun jadi langsung gentar. Namun Akun memberanikan diri untuk bertarung. Kiyomasa langsung tertawa ngakak melihat keberaniannya. Takemichi langsung teringat di masa depan gengnya kalah dan akan menjadi budak Kiyomasan. Mengetahui hal itu, Takemichi langsung menyuruh Akun untuk menghentikan perlawanannya. Namun karena Kiyomasa sudah terlanjur tertantang, ia dan teman gengnya mulai maju menghadapi Takemichi dan kawan-kawan. Teman Takemichi mulai diajar satu persatu. Saat Takemichi mencoba kabur dari sana, Kiyomasa menghadangnya kemudian mengayunkan pukulan kerasnya. Setelah pertarungan itu berakhir, Takemichi dan kawan-kawan jadi babak belur dan mulai kini harus menjadi budak Kiyomasa. Mengetahui hal itu, Takemichi jadi langsung sangat marah dan menyesal karena mengalami kilas balik masa lalunya yang menjadikan itu. Setelah itu, ia segera pergi meninggalkan teman-temannya itu. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus menggerutu kepada Tuhan mengenai nasib hidupnya yang malang. Namun tiba-tiba, ia jadi teringat pacarnya yang bernama Hinata di masa lalu itu. Ia jadi kepikiran untuk mencoba menemuinya di rumahnya, karena di masa lalunya itu pacarnya belum mati. Setibanya di sana, Takemichi langsung takjub karena bisa melihat wajah Hinata lagi. Ia sangat senang bisa bertemu dengannya lagi. Mengetahui luka Takemichi yang penuh luka, Hinata langsung mengobatinya. Hinata menasihati Takemichi untuk jangan banyak melakukan perkelahian.
Setelah itu, Hinata izin pamit pulang duluan. Sepulang dari sana, Takemichi pergi ke sebuah tempat ayunan. Namun saat ia sedang duduk di ayunan itu, dari belakangnya ada adik Hinata yang bernama Naoto yang sedang dipalak oleh seorang geng anak SMP. Melihat hal itu, Takemichi mencoba untuk menolongnya. Namun apalah daya, Takemichi sangat payah. Saat ia menunjukkan keberaniannya, ia malah terbentur oleh mainan ayunan yang ia duduki. Setelah itu, Takemichi menegur Naoto untuk menjadi pria yang tangguh, agar ketika ada orang yang membulinya, ia bisa membela diri. Naoto mengungkapkan bahwa ia memang sengaja tidak melawan para preman tadi, karena ia tidak suka berantem. Lalu Takemichi mencoba untuk menceritakan mengenai kejadian kilas balik yang menimpa dirinya kepada Naoto. Ia meminta kepada Naoto dengan sungguh-sungguh untuk selalu menjaga dirinya dan kakaknya itu, karena 10 tahun mendatang mereka berdua akan mati akibat adanya perseteruan dengan geng Tokyo Manji dengan sebuah geng Yakuza. Naoto hanya bisa keheranan mengenai cerita masa depan yang diutarakan oleh Takemichi. Takemichi memohon sekali lagi dengan sungguh-sungguh kepada Naoto agar percaya dengan ucapannya sambil mengulurkan tangannya. Naoto mencoba untuk percaya dengan ucapan Takemichi itu sambil membalas uluran salam tangannya. Tiba-tiba tubuh Takemichi bereaksi kembali, dan kini ia kembali ke masa depan lagi. Takemichi berada di sebuah rumah sakit. Ia sangat kaget mengetahui ternyata dirinya belum mati tertabrak kereta api. Polisi yang menjaganya memberitahukan bahwa seorang detektif telah menyelamatkannya. Ternyata detektif itu adalah Naoto. Karena Naoto mempercayai omongan Takemichi pada kilas balik 10 tahun yang lalu. Naoto berhasil menyelamatkan dirinya dari tragedi perseteruan geng Tokyo Manji dengan geng Yakuza, lalu menyelamatkan Takemichi saat mau tertabrak kereta api. Kini ia memutuskan untuk menjadi detektif guna menyelamatkan kakaknya. Namun sayangnya ia tidak berhasil menyelamatkan kakaknya. Mendengar hal itu, Takemichi langsung kaget dan memprotes Naoto karena tidak sanggup melindungi kakaknya itu. Naoto menjelaskan dengan tegas bahwa ia telah berusaha semaksimal mungkin, namun kakaknya tidak mau mempercayai omongannya. Oleh sebab itulah, kini ia memutuskan untuk menjadi detektif agar bisa menyelidiki kematian kakaknya itu. Naoto mengajak Takemichi pergi ke rumahnya. Setelah itu, Naoto memperlihatkan profil pemimpin Tokyo Manji yang bernama Maiki dan ditemani wakilnya yang bernama Teta. Ia meminta kepada Takemichi untuk pergi ke masa lalu lagi untuk mengubah peristiwa agar pertemuan antara Maiki dan Teta tidak terjadi, sehingga tidak terbentuk geng Tokyo Manji yang brutal seperti saat ini yang menyebabkan kematian kakaknya. Walau Takemichi sempat menolak, Naoto langsung mendesaknya agar mau melakukannya dan juga agar bisa menyelamatkan kakaknya. Mendengar hal itu, Takemichi jadi membulatkan tekadnya sekali lagi demi menyelamatkan Hinata. Setelah itu, Naoto jadi teringat cara kembali melintas berpindah ke masa lalu. Ternyata dengan cara bersalaman dengan Takemichi. Ia teringat cara itu ketika Takemichi mengulurkan tangannya di masa lalu. Lalu Takemichi pun mulai segera menjabat tangan Naoto. Takemichi berhasil kembali ke masa lalunya lagi. Kini ia sedang berada di peristiwa ketika sedang berantem lagi dengan geng Kiyomasa. Takemichi tidak sempat bersiap-siap, akibatnya ia langsung terkena pukulan lawannya. Takemichi sempat pingsan akibat pukulan tadi. Setelah sadar, ia disambut oleh teman-temannya, dan acara berantem itu dilanjutkan lagi. Teman Takemichi yang bernama Akun mendapat giliran bertanding. Ia mencoba untuk membunuh Kiyomasa dengan pisau. Takemichi pun mencoba untuk menghentikannya. Setelah itu, dengan memberanikan tekadnya, Takemichi menantang Kiyomasa untuk duel 1 lawan 1. Kiyomasa pun mulai mendekati Takemichi, dan langsung saja keduanya pun mulai bertarung. Kiyomasa langsung meluncurkan pukulannya kepada Takemichi. Takemichi langsung jatuh tak berdaya. Lalu Kiyomasa memberikan pukulan terus-menerus, sampai Takemichi tidak mampu memberikan perlawanan sama sekali. Kini Takemichi sudah sangat lemas. Namun ia tetap tidak mau untuk menyerah. Ia bersikeras untuk tetap terus bertarung. Jika ia menang, ia meminta Kiyomasa agar mempertemukan dirinya dengan pemimpin Tokyo Manji. Kiyomasa jadi geram. Ia segera ingin mengakhiri duel itu dengan tokat besi. Lalu saat ia mulai bersiap menyerang Takemichi lagi, dari arah lain pemimpin Tokyo Manji yang bernama Maiki ditemani oleh wakilnya yang bernama Ken Ryuguji atau bisa dipanggil sebagai Draken muncul. Semua siswa yang menonton duel itu langsung kaget dan menundukkan kepalanya. Setelah itu, Draken mendekati Kiyomasa lalu menendangnya. Sedangkan Maiki mendekati Takemichi lalu mengajaknya menjadi temannya.
Takemichi hanya bisa terbengong saja. Setelah itu, Maiki langsung gantian menendang Kiyomasa dengan sekali tendangan saja, sampai membuatnya pingsan. Setelah itu, Draken mengingatkan kepada semua siswa yang tergabung dalam anggota Tokyo Manji agar tidak melakukan duel samburan dahan seperti itu lagi. Di malam harinya, Takemichi mengajak Hinata untuk menonton sebuah pesta kembang api. Takemichi sangat bahagia bersamanya, sampai-sampai ia berpikiran untuk tetap tinggal di masa lalu saja. Lalu ia mencoba untuk mulai memberanikan diri memegang tangan Hinata. Setelah berhasil memegangnya, kebahagiaannya jadi semakin besar. Namun ternyata ia salah memegang tangan Naoto yang kebetulan ternyata juga ikut melihat pesta kembang api itu. Seketika Takemichi langsung kaget. Akibat saling berjabat tangan dengan Naoto, Takemichi jadi kembali lagi ke masa depan. Ia langsung menceritakan apa yang ia alami di masa lalu kepada Naoto. Lalu Naoto jadi punya ide untuk menyuruh Takemichi membunuh Maiki saja. Dengan begitu, geng Tokyo Manji tidak akan terbentuk sehingga kakaknya tidak terkena konflik dengan geng itu. Takemichi tidak yakin mengenai itu, tetapi Naoto terus mendesaknya agar mau melakukannya. Setelah itu, Takemichi berjabat tangan dengan Naoto lagi untuk pergi ke masa lalu lagi. Setelah tiba di masa lalu lagi, kini Takemichi menyaksikan Draken dan Maiki sedang ditantang oleh geng kelas sebelah. Tanpa berlama-lama, Draken dan Maiki langsung mengajar para siswa yang merasa sok jagoan itu satu persatu. Kekuatan berkelahi yang sangat kuat dari Draken dan Maiki berhasil membuat babak belur para siswa itu. Setelah itu, Draken dan Maiki mengajak Takemichi yang terbengong itu untuk pergi bermain. Melihat gaya bertarung yang hebat barusan, Takemichi jadi semakin merasa tidak sanggup untuk membunuhnya. Lalu dari arah lain, tiba-tiba Hinata muncul dan dengan berani ia langsung menampar Maiki. Ia mencoba melindungi Takemichi dari Draken dan Maiki. Mengetahui hal itu, Draken langsung meminta penjelasan dari atas sebab apa ia sampai berani menampar pemimpin geng Tokyo Manji. Takemichi jadi langsung khawatir terhadap Hinata jika sampai diajar oleh Draken. Dengan nekat memberanikan diri, Takemichi berdiri di hadapan Hinata untuk melindunginya. Lalu Maiki mencoba mendekat dan bersiap mengepalkan tangannya. Dan wush, ternyata Maiki cuma bercanda saja. Ia dan Draken cukup mengakak melihat tingkah Takemichi yang gemetaran. Hinata langsung meminta maaf kepada Maiki karena mengetahui ternyata Draken dan Maiki bukanlah berandalan jahat yang mau melukai Takemichi. Setelah itu, Hinata berpamitan untuk masuk kelas lagi. Melihat aksi heroik yang ditujukan oleh Takemichi tadi, Draken dan Maiki cukup bangga kepadanya. Oleh sebab itulah Maiki tertarik menjadikannya teman, karena Takemichi memiliki watak yang mirip seperti kakaknya yang sudah mati, di mana ketika menghadapi musuh yang lebih kuat, ia tetap berani menghadapinya demi seseorang yang ia sayangi. Untuk itu, mulai hari ini, Maiki mengajak Takemichi untuk bergabung ke dalam geng Tokyo Manji dan mulai mengikuti rapat rutin pada malam hari itu. Dan di malam hari itu, Takemichi sangat senang bisa bergabung dan mulai mengikuti rapat geng Toman. Anggota geng Toman semuanya memakai seragam yang serba hitam. Ia sempat diganggu oleh beberapa anggota geng itu dan bertemu lagi dengan Kiyomasa. Tak lama kemudian, Draken dan Maiki tiba juga. Melihat Kiyomasa yang mencoba untuk membuli Takemichi lagi, Draken langsung mengusir dan sekaligus mengeluarkan Kiyomasa dari anggota geng karena tindakannya yang kurang ajar itu. Setelah itu, Maiki langsung memulai rapat dan mulai menjelaskan tentang adanya suatu geng yang berani mengajar teman perempuan anggota dari salah satu anggota geng Tokyo Manji yang bernama Pachin dengan begitu kejamnya. Geng itu bernama geng Mebius. Oleh sebab itu, Maiki mengajak semua anggota Toman untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh geng Mebius yang brutal itu pada saat festival Musashi tiba. Dan ajakan itu langsung disambut antusias dan semangat yang menggebu dari para anggota geng Tokyo Manji. Setelah itu, Takemichi kembali ke masa depan lagi dan menceritakan kepada Naoto bahwa ia tidak ingin membunuh Maiki karena sebenarnya ia adalah orang baik yang melindungi kebenaran. Tapi entah kenapa di saat sekarang ini ia bisa berubah dan geng Tokyo Manji menjadi geng yang jahat. Naoto cukup kesal mendengar perkataan Takemichi itu. Ia tetap bersikukuh untuk menyuruh Takemichi membunuh Maiki.
Takemichi memutuskan untuk menyelidiki terlebih dahulu mengenai Maiki yang telah berubah itu dengan mulai menanyakan kepada salah satu temannya yang bernama Akun. Naoto jadi mendukung keputusan Takemichi. Setelah mencari kesana kemari, Takemichi berhasil menemukan rumah Akun yang kini telah menjadi toko fashion yang besar. Ia sempat disambut oleh para pegawai yang ada di sana. Setelah bertemu dengan Akun, Takemichi memberikan selamat kepadanya atas pencapaian kerja kerasnya, sehingga berhasil membuat toko fashion yang ia cita-citakan sejak SMA dulu. Lalu Akun langsung mengungkapkan sesuatu, bahwa sebenarnya yang mendorongnya di rel kereta api dulu adalah dirinya. Ia terpaksa melakukannya karena atas perintah Teta yang saat ini menjadi wakil ketua geng Tokyo Manji. Mendengar hal itu, Takemichi langsung sangat kaget, karena Akun selalu ia anggap sebagai sahabat paling dekat yang selalu di sisinya ketika menghadapi Kiyomasa. Akun meneruskan penjelasannya bahwa geng Tokyo Manji yang saat ini menjadi jahat karena disebabkan oleh kematian Draken. Takemichi langsung terkejut mendengar hal itu. Lalu Akun jadi mencurigai Takemichi bisa pergi ke masa lalu, karena bagaimana bisa Takemichi mengetahui tindakannya yang mencoba membunuh Kiyomasa dengan pisau. Akun jadi cukup bangga kepada Takemichi, mengetahui ia tampak sedang berjuang mencoba untuk mengubah sejarah dari geng Tokyo Manji. Ia pun menyemangati perjuangan Takemichi itu, sambil bersiap menjatuhkan diri dari bangunan Tokyo Fashion yang tinggi itu. Mengetahui hal itu, Takemichi langsung mencoba untuk menghentikannya. Namun Akun sepertinya sudah terlanjur putus asa akibat ia yang selalu disiksa oleh Teta di geng Tokyo Manji yang saat ini. Ia melakukan bunuh diri dengan jatuh dari ketinggian bangunan yang tinggi itu. Takemichi langsung berteriak histeris, lalu mencoba menyelamatkannya, walaupun sudah jelas ia kini telah mati. Keesokan harinya, Takemichi meminta informasi kepada Naoto mengenai kematian Draken. Naoto hanya bisa memberikan sedikit informasi yang ia ketahui mengenai hal itu, bahwa Draken mati karena suatu perkelahian dengan temannya. Mendengar hal itu, Takemichi mencoba untuk membulatkan tekadnya lagi untuk memecahkan kasus kematian Draken. Selain hal itu, ia jadi lebih bersemangat untuk menyelamatkan Hinata. Ditambah lagi mengenai kematian Akun. Naoto jadi senang mendengarnya, sampai tak sengaja ia menjabat tangan Takemichi lagi. Seketika Takemichi langsung terdampar di masa lalu kembali. Kebetulan ia kembali ke masa lalu ketika ia sedang dibonceng di sepeda Akun. Sontak saja Takemichi langsung senang histeris. Bagaimana tidak, karena di masa depan ia barusan berjumpa dengan teman akrabnya itu mati bunuh diri. Saking senangnya Takemichi memeluk erat tubuh Akun, sampai Akun sendiri risih dibuatnya. Setelah itu Takemichi segera cabut dari sana untuk pergi menemui Naoto lagi, sembari memberi semangat support kepada Akun untuk menjadi ahli kecantikan di masa depan. Takemichi mencoba menemui Hinata untuk menanyakan keberadaan Naoto agar bisa kembali ke masa depan. Hinata memberitahukan kakaknya sedang berada di Hawaii. Setelah mengetahui keberadaannya, Takemichi langsung bergegas ke sana. Hinata mencoba untuk mengingatkan Takemichi bahwa mereka berdua akan nonton bareng pada festival Musashi besok. Seketika Takemichi jadi langsung teringat hasil rapat geng Tokyo Manji beberapa hari yang lalu, bahwa mereka akan menyerang geng Mebius. Kini ia jadi mengerti mengenai penyebab kematian Draken. Sepertinya Draken mati saat tawuran melawan Mebius. Takemichi pun segera berpamitan pergi dari rumah Hinata itu. Hinata hanya bisa terbengong keheranan melihat Takemichi yang selalu muncul secara tiba-tiba itu. Takemichi segera berlari cepat untuk menemui Draken dan Maiki agar membatalkan tawuran melawan Mebius. Kebetulan ia menemukan Draken dan Maiki sedang menjenguk pacar salah satu anggota Tokyo Manji yang kini berbaring di rumah sakit. Ayah cewek itu sangat memarahi Draken dan Maiki karena akibat bertarung dengan gengnya, anaknya jadi korban kekejaman tawuran itu. Draken hanya bisa meminta maaf dan menyuruh Maiki untuk juga meminta maaf juga kepada ayahnya itu. Draken memberi nasihat kepada Maiki bahwa sebagai anggota geng Tokyo Manji harus selalu bisa bersimpati atas kesedihan orang lain, dan sebisa mungkin untuk tidak melibatkan orang dari luar geng ikut terkena imbasnya. Mendengar hal itu, Maiki jadi bangga memiliki sahabat seperti Draken yang bisa mengingatkan akan kebaikan. Takemichi yang dari tadi melihat dari kejauhan jadi ikut senang melihat mereka berdua. Kini Takemichi jadi tahu bahwa Draken merupakan sosok yang penting bagi hidup Maiki. Setelah itu, Takemichi segera mengikuti mereka berdua. Setelah berhasil menemui mereka berdua di markasnya, Takemichi langsung meminta Maiki dan Draken untuk menghentikan rencana menyerang Mebius. Mendengar hal itu, Pachin langsung menolak keras permintaan Takemichi itu.
karena Pachin ingin membalas dendam kepada Mebius atas perlakuan yang telah diperbuat Mebius kepada teman pacarnya itu. Takemichi memohon sekali lagi dengan lebih serius. Ia mengutarakan firasatnya kepada semuanya. Jika perang tetap terjadi, akan ada korban yang mati. Draken dan Mikey jadi agak berpikir mengenai firasat Takemichi itu. Namun tiba-tiba, geng Mebius datang ke tempat markas geng Tokyo Manji itu. Geng itu dipimpin oleh Nobutaka Osanai. Takemichi mencoba memohon kepada Osanai untuk tidak melakukan tawuran. Osanai dengan mudah menghempaskan Takemichi. Lalu Pachin meminta kepada Mikey untuk membiarkan dirinya melawan Osanai. Takemichi sangat mengkhawatirkan keselamatan Pachin, dan Pachin pun mulai mendekati Osanai, kemudian langsung bertarung melawannya. Pachin langsung melontarkan pukulan demi pukulan. Namun bagi Osanai, serangannya itu terasa tidak begitu kuat. Osanai dengan mudah gantian melontarkan pukulan tinjunya kepada Pachin. Jurus pukulan tinju Osanai begitu kuat sampai membuat wajah Pachin babak belur. Karena Pachin sudah mulai lemas, Osanai terus melancarkan serangan tinjunya terus-menerus sampai akhirnya Pachin benar-benar hampir pingsan. Lalu untuk menutup serangannya, Osanai meluncurkan pukulan tinju kuatnya untuk terakhir kalinya dan Pachin pun langsung KO. Mikey pun langsung turun tangan. Osanai tampak meremehkannya dan dengan tenang siap menghadapi Mikey. Lalu dengan tanpa banyak omong, Mikey mulai mendekatinya dan cukup meluncurkan 2 tendangan langsung membuat pingsan Osanai. Semua anggota geng Mebius langsung dibat melongo dengan kekuatan ketua geng Tokyo Manji itu. Dengan kekalahan Osanai itu, Draken meminta semua anggota Mebius untuk bergabung dengan geng Tokyo Manji. Lalu saat Mikey membalikkan badannya, Osanai mencoba untuk menyerang secara curang dengan pecahan botol beling. Takemichi langsung berteriak memperingatkan Mikey, dan untungnya Draken dengan cepat menghalaunya. Melihat perbuatan kejinya itu, Draken langsung dengan cepat menghajar Osanai dengan sangat keras. Setelah itu, Draken, Mikey, dan Takemichi segera pergi dari sana. Takemichi sangat senang karena geng Mebius dengan mudahnya dikalahkan dan Draken bisa selamat dari perkelahian itu. Ia merasa misinya kini selesai dengan mudah. Setelah itu, Takemichi meminta izin pergi kepada Draken dan Mikey untuk menemui Hinata di festival Musashi pada hari itu. Hinata sangat senang bisa menikmati festival itu dengan Takemichi. Namun dari kejauhan, Takemichi melihat beberapa gerombolan geng Mebius sedang mondar-mandir di festival itu. Takemichi merasa ada yang janggal. Ia pun meminta izin kepada Hinata untuk pergi sebentar. Saat Takemichi mengecek di sekeliling festival, ia melihat Kiyomasa yang kini ternyata telah bergabung dengan geng Mebius. Kiyomasa sedang diberi pisau oleh salah satu anggota Mebius untuk ditugaskan membunuh Draken secara diam-diam dengan pisau. Melihat hal itu, Takemichi ingin mencoba menghentikannya. Namun dari arah belakangnya, anggota Mebius yang lain memergokinya. Takemichi pun ditangkap, kemudian langsung diserahkan kepada Kiyomasa. Kiyomasa pun dengan sangat senang bisa menghajar Takemichi lagi sampai babak belur. Kiyomasa sangat puas melakukannya. Setelah itu, ia melakban seluruh tubuh Takemichi. Tak lama kemudian, Hinata menemukan Takemichi itu. Hinata langsung sangat khawatir terhadapnya, lalu mencoba untuk melepas semua lakban yang melekat di seluruh tubuhnya. Takemichi merasa sangat hina. Ia meminta Hinata untuk pergi meninggalkannya selamanya. Takemichi merasa dirinya hanyalah sampah yang tidak berguna. Ia ingin sekali bisa seperti Draken dan Mikey agar bisa bertarung dengan kuat. Namun Hinata tidak meninggalkannya. Ia memberi semangat kepada Takemichi untuk tidak menyerah karena ia percaya Takemichi akan menjadi semakin kuat. Hinata menceritakan awal pertemuannya dulu, di mana Takemichi berhasil menyelamatkannya dari seorang penjamret dengan berpura-pura menjadi orang gila. Walaupun sangat konyol, tapi Hinata bangga kepada Takemichi. Mendengar hal itu, Takemichi jadi terbangkit semangatnya untuk menjadi lebih kuat lagi. Kemudian ia berpamitan kepada Hinata untuk pergi dalam 10 tahun. Ia akan kembali ketika ia telah menjadi kuat. Hinata pun mendoakan Takemichi agar berhasil. Sementara itu, geng Mebius ternyata belum menyerah. Keduanya kini dipisahkan pada tempat yang begitu cukup jauh jaraknya. Mikey akhirnya merasa curiga karena begitu lama menunggu Draken yang tak kunjung tiba di markas. Mikey jadi teringat perkataan Takemichi mengenai seseorang yang mati akibat perseteruan dengan Mebius. Ia pun dengan segera menaiki motor Harley-nya dengan ngebut untuk mencari Draken.
Saat dalam perjalanan, ia sempat bertemu dengan Theta. Tanpa mengetahui Maiki, ternyata Theta adalah dalang di balik perseteruan Mebius dengan Tokyo Manji. Ia berambisi untuk menggantikan Draken di sisi kehidupan Maiki. Draken yang sendiri di dekat sungai dari arah belakang langsung dihajar Osanai bersama komplotannya. Ia dibawa ke sebuah ruang kosong lalu dihajar rame-rame. Tentu saja Draken tidak berdaya menghadapi semua anggota Mebius sendirian. Walau begitu, Draken tidak gentar sedikit pun. Ia malah memperingatkan Osanai bahwa geng Tokyo Manji pasti datang. Dan benar saja, tak lama kemudian Maiki berhasil tiba di tempat itu, lalu diikuti oleh para anggota Tokyo Manji yang lainnya. Semua anggota geng Mebius itu cukup kaget oleh kedatangan mereka. Melihat Draken yang babak belur itu, Maiki beserta seluruh geng Tokyo Manji langsung berlari menyerang. Kedua geng itu bertempur dengan begitu sangat keras. Draken yang sedari tadi ambruk, kini bangkit lagi dan membantu pertarungan. Seorang anggota Mebius yang bernama Suji Hanma tidak ikut bertarung dan hanya melihat pertarungan saja. Tak lama kemudian Takemichi datang juga di tempat itu. Saat Draken sedang bertarung, tiba-tiba dari arah belakang ia ditusuk pisau oleh Kiyomasa. Takemichi pun langsung kaget. Ia langsung menghampiri Draken yang kini sudah tak bergerak sama sekali. Ia mencoba menyadarkan Draken. Beberapa geng Toman langsung kaget juga, terutama Maiki. Untungnya tanda-tanda pernafasan masih terdeteksi. Ketika Maiki mencoba menolong Draken, ia dihadang oleh Osanai. Maiki pun meminta Takemichi untuk membawa Draken ke dokter. Setelah itu, Maiki bertarung lagi melawan Osanai. Kini tampaknya Osanai jadi bisa mengimbangi Maiki. Saat Takemichi mulai menggendong Draken, ia dihadang beberapa anggota Mebius. Lalu tiba-tiba seluruh teman Takemichi muncul, lalu menghadapi anggota Mebius yang menghadang itu. Teman-teman Takemichi menyuruh Takemichi untuk melanjutkan perjalanannya. Takemichi pun mengerti dan segera melanjutkan perjalanannya. Namun kini ia dihadang oleh Kiyomasa. Takemichi cukup terkejut. Lalu Draken menyuruh Takemichi untuk menurunkan dari gendongannya. Draken berniat melawan Kiyomasa. Takemichi tidak mau Draken yang sedang sekarat itu bertarung melawannya. Ia pun dengan membulatkan tekadnya memberanikan diri untuk menghadapi Kiyomasa lagi. Melihat keberanian Takemichi itu, Draken bertaruh 100 juta yen untuk kemenangannya. Dan tanpa berlama-lama, Takemichi pun mulai menyerang Kiyomasa. Kiyomasa berhasil meluncurkan beberapa pukulan dan tendangannya begitu keras kepada Takemichi. Takemichi mulai lemas sempoyongan. Walau begitu, ia tidak menyerah. Di saat ia dapat kesempatan menyerang dari belakang, ia dengan sekuat tenaga mencekik leher Kiyomasa dengan seluruh tenaganya yang tersisa. Tak disangka, cekikan Takemichi tadi berhasil membuat KO Kiyomasa. Setelah itu, Takemichi segera menggendong Draken lagi. Sementara itu, pertarungan Tokyo Manji melawan Mebius kini yang tersisa tinggal Maiki dan Osanai saja. Dan tak lama kemudian, Osanai ambruk sendiri kehabisan tenaga. Geng Tokyo Manji telah berhasil mengalahkan geng Mebius. Maiki segera mengajak semua anggota gengnya untuk menyusul Takemichi di rumah sakit. Mereka semua menunggu dengan sangat khawatir mengenai hasil pemeriksaan terhadap Draken yang sekarat akibat tertusuk pisau itu. Tak lama kemudian, dokter rumah sakit itu memberitahukan hasil pemeriksaannya bahwa nyawa Draken masih tertolong. Mendengar hal itu, semua anggota Tokyo Manji langsung bersorak gembira, khususnya Maiki. Ia sangat begitu lega sampai meneteskan air mata karena ia telah menganggap Draken sebagai orang yang terpenting dalam hidupnya. Misi Takemichi mencegah kematian Draken, Akun, dan Hinata telah berhasil sempurna. Ia pun segera kembali ke masa depan. Terlihat kini Akun telah berhasil membuka salon kecantikan. Lalu geng Tokyo Manji telah berubah menjadi geng yang tidak jahat dengan ditandai hilangnya tato hitam di leher Maiki. Dan akhirnya ketika Takemichi mendatangi rumah Hinata, ia sangat terkejut saking senangnya melihat Hinata yang berdiri membukakan pintu. Tamat.
Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Tokyo Revengers live action yang rilis pada tahun 2021 kemarin. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Jangan lupa juga kasih like dan klik subscribe serta aktifkan loncengnya juga ya guys, biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh iya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.